Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin membahas hasil kerja kelompok kami yaitu regresi. Kelompok kami terdiri dari Hendra Pasaribu dan Muhammad Faridansyah. Di sini pembahasan kami yaitu ada definisi regresi, regresi linear, regresi non-linear, dan kecocokan model regresi atau efficiency of regression. Definisi regresi itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Menurut Sir Francis Galton 1886, regresi digunakan untuk menjelaskan fenomena regression toward the mean, yaitu kecenderungan data kembali ke nilai rata-rata. Menurut Montgomery, Peck, dan Finning 2012, regresi adalah teknik untuk membangun model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel dan digunakan untuk prediksi. Selanjutnya, apa itu regresi? Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen atau variabel yang ingin kita prediksi atau jelaskan dengan satu atau lebih variabel independen atau faktor yang mempengaruhi dalam dan seberapa besar pengaruh tersebut. Selanjutnya, analogi regresi. Ketika kita sedang memasak sup, kita ingin tahu berapa asin sup tersebut berdasarkan jumlah garam yang dimasukkan. Misalnya, variabel dependen atau X, jumlah sendok garam yang akan dimasukkan. Yang kedua, variabel dependen atau Y, tingkat keasinan sup. Yang ketiga, garis regresi, yang merupakan hubungan antara keduanya. Misalnya, setiap tambah 1 sendok garam, tingkat keasinannya naik 2 level. Fungsi utama regresi yaitu merupakan suatu memprediksi nilai variabel terikat atau dependen berdasarkan variabel bebas atau independen dan mengukur kekuatan hubungan antara variabel tersebut. Jenis-jenis regresi itu ada beberapa, yaitu 1. Regresi linear sederhana atau simple linear regression. Ini merupakan bentuk yang paling dasar yang digunakan ketika hanya memiliki satu variabel bebas atau X untuk memprediksi satu variabel terikat atau Y. Contohnya hubungan garis lurus. Yang kedua, persamaan Y sama dengan A tambah BX. Yang kedua, regresi linear berganda atau multilinear regresi yang digunakan ketika memiliki dua atau lebih variabel bebas atau X1, X2, dan seterusnya untuk memprediksi satu variabel terikat atau Y. Contohnya hubungannya linear atau garis lurus di ruang multidimensi. Yang kedua, persamaannya Y sama dengan A tambah B, B1 X1 tambah B2 X2 tambah Bn dan seterusnya N. Yang ketiga, regresi logistik atau logistic regression yang digunakan untuk klasifikasi ketika variabel terikat atau Y bersifat kategorikal atau biner atau dua pilihan yang contohnya outputnya, misalnya probabilitas antara 0 dan 1. Ciri khasnya itu yang keempat, regresi polinomial atau polynomial regresi yang digunakan jika hubungan antara variabel bebas dan terikat tidak membentuk garis lurus, melainkan melengkung atau membentuk pola tertentu. Hubungannya nonlinear namun menggunakan pangkat pada variabel X. Persamaannya Y sama dengan A tambah B1 X tambah B2 X kuadrat tambah seterusnya. Yang kelima, regresi Ritge dan Lasso. Ini merupakan jenis regresi yang digunakan untuk menangani masalah multikomunitas atau ketika variabel-variabel bebas saling berhubungan sangat kuat, atau untuk mencegah overfitting, yaitu Ritge, untuk menambahkan atau penalti agar koefisien tidak terlalu besar. Yang membuat Lasso bisa membuat koefisien variabel yang tidak penting menjadi nol atau sekaligus berfungsi sebagai seleksi fitur. Ciri-ciri regresi. Yang pertama, adanya hubungan sebab akibat.
atau kausalitas, yang merupakan berbeda dengan korelasi yang hanya melihat apakah dua hal atau berhubungan. Regresi memiliki struktur yang jelas mengenai arah pengaruh. Yang kedua, memiliki nilai prediktif, yang merupakan ciri paling kuat dari regresi adalah kemampuannya untuk membuat estimasi. Yang ketiga, terdapat garis regresi atau base fit line, yang merupakan representasi visual atau grafik. Regresi selalu berusaha membentuk satu garis atau kurva tunggal yang paling mewakili persebaran data. Yang keempat, memiliki koefisien regresi, yang setiap model regresi memiliki angka spesifik yang disebut koefisien atau B atau beta. Yang kelima, adanya unsur kesalahan atau residual, yang merupakan regresi yang mengakui bahwa model manusia tidak ada yang sempurna. Oke, selanjutnya ada regresi linear. Regresi linear itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel dependen terikat dan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Disebut linear karena model ini mengasumsikan bahwa perubahan pada variabel bebas akan diikuti oleh perubahan pada variabel terikat secara proporsional, yang jika digambarkan dalam grafik akan membentuk garis lurus. Selanjutnya ada bentuk umum dan jenisnya. Yang pertama, regresi linear sederhana. Itu digunakan ketika hanya ada satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A plus BX plus E. Dengan keterangan Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat atau variabel target. Selanjutnya ada X, variabel independen atau variabel bebas atau prediktor. Selanjutnya ada A, intercept konstanta titik potong sumbu Y. Selanjutnya ada B, koefisien regresi, slope atau kemiringan, menunjukkan seberapa besar perubahan Y untuk setiap kenaikan satu kesatuan X. Selanjutnya ada E itu error atau residu, faktor lain yang mempengaruhi Y namun tidak masuk dalam model. Yang kedua ada regresi linear berganda. Digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Bentuk umumnya itu seperti ini. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya sampai BN XN. Keterangannya B1, B2 dan seterusnya itu adalah koefisien masing-masing variabel bebas. Sedangkan X2, X1 dan X2, X1, X2 dan seterusnya itu adalah berbagai faktor atau fitur yang digunakan sebagai prediktor. Jadi di sini ada algoritma regresi linear atau langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada hitung rata-rata. Cari nilai rata-rata dari variabel X, X bar, dan variabel Y bar. Yang kedua, hitung nilai deviasi setiap data X dengan rumus XI min X bar. Y, YI min Y bar. Selanjutnya menentukan koefisien B dengan rumus sigma dalam kurung XI min X bar dalam kurung YI min Y bar dibagi sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat. Selanjutnya ada kita tentukan intercept A dengan rumus A sama dengan Y bar min B X bar. Lalu didapatkan kesamaan Y sama dengan A plus BX. Contoh soalnya bisa dilihat, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar yang berupa variabel X dengan nilai ujian dengan variabel Y dari 5 orang mahasiswa. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut ini. Mahasiswa A, jam belajarnya 2 jam, nilai ujiannya 60. Sedangkan B dan C dan DE itu sampai seterusnya. Pertanyaannya yang pertama,
Tentukan persamaan regresi linearnya. Y sama dengan A plus BX. Yang kedua, prediksi nilai mahasiswa jika ia belajar selama 7 jam. Oke, di sini untuk melanjutkan dari contoh soal ini, kita akan mulai latihannya. Bagaimana cara menghitung regresi linear, cara menentukan persamaan linear. Yang pertama itu kita hitung rata-rata setiap data. Kita hitung dulu ini jam belajar. Kita tentukan dulu ini identifikasi variabel, ya variabel X yaitu jam belajar, variabel Y yaitu nilai ujian, ya dimana udah ada datanya berdasarkan tabel tadi. Selanjutnya kita akan hitung rata-rata setiap data. Nah, rata-rata untuk setiap data ini, kita hitung dulu total jumlah dari data ini, data X ini. Kita hitung X barnya dulu. Kita hitung sigma X-nya dulu. Nah, di sini kita hitung ya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, maka didapat kita 30 ya. Selanjutnya kita hitung sigma Y. Kita tulis dulu sigma Y, yang dimana sigma Y-nya itu terdiri dari, ya kita hitung semua data Y ini, yaitu mulai dari 60 tambah 70 tambah 75 tambah 85 tambah 90, dan didapat hasilnya 380. Oke. Selanjutnya ini masih langkah-langkah yang pertama. Selanjutnya kita hitung ini rata-ratanya. Rata-ratanya. Nah, untuk rata-rata X bar, hitungnya dengan rumus sigma X dibagi N ya. Yang dimana ini adalah N, yaitu N itu adalah jumlah datanya. Jumlah data itu di sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, yang berarti N-nya adalah 5. Kita tulis dulu sini ya. N-nya sama dengan 5. Oke, selanjutnya di X bar ini kita masukin aja nih sigma X-nya yaitu 30 dibagi N yaitu 5. Sigma X-nya itu 30 dibagi 5. Yang dimana kalau kita bagi ya, didapat hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita hitung rata-rata Y dengan rumus sigma Y per N. Nah, sigma Y ini tadi di sini ya, udah kita hitung semua. Sigma itu adalah jumlah seluruh data yang ada pada variabel Y, yang dimana kita dapat 380 dibagi 5. 380 dibagi 5 ya. Ini kita masukin aja, N-nya kan tadi sama dengan 5 ya. 380 dibagi 5. Yang berarti kita dapat di sini 76. Oke. Boleh dikoreksi, teman-teman. Selanjutnya, langkah kedua. Untuk mempermudah perhitungan koefisien A nanti dan beta nanti, kita perlu menghitung nilai deviasi untuk setiap data yang kita butuhkan. Nah, kalau untuk rumus koefisien A dan B itu kita butuh data. Kita tulis ya di sini. Kita butuh data XI min X bar. Selanjutnya kita butuh data YI min Y bar. Selanjutnya kita butuh data XI dikali XI min X bar dikali YI min Y bar. Nah, selanjutnya
Ini karena nggak muat, kita ke bawahin aja ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Kita sambungin di bawah. Kita butuh data xi min x bar di kuadrat. Nah, jadi ini kita hitung dulu. Xi min x bar. Xi-nya 2 min x bar. X barnya kita bisa lihat di sini kita udah menghitung x bar tadi, yaitu 6, yang berarti 2 dikurang 6 ya. Ini. Oke. Kita dapat min 4. Min 4. Selanjutnya juga sama, guys. Untuk xi sama dengan ini, terus dikurang ini x bar. Untuk mempersingkat waktu, saya hitung dulu ya. Min 2, 0, 2, 4. Oke. Ini setelah kita dapat semua, selanjutnya kita hitung yi min y bar. Y min y barnya ini, y itu dari mana sih? Y itu dari variabel ini, yang berarti kita hitung satuannya dulu. Itu 60 dikurang y bar. Y barnya itu yang ini ya. Yang udah kita hitung tadi, rata-ratanya 76. Yang berarti 60 dikurang 76. Oke, min 16. Kita masukin aja. Nah, untuk selanjutnya ini kita samakan. Kita tinggal masukin aja, tinggal dikurangin aja karena y barnya sudah ketemu ya. Berarti yang berarti 70 ini dikurang 76. Yang berarti min 6 ya, teman-teman. Oke. Ini untuk mempersingkat waktu, jadi saya hitung aja. 9, 14. Oke. Setelah kita dapat nilai ini, yi min y bar ini, selanjutnya kita cari nilai xi min x bar dikali yi min y bar. Nah, ini xi min x barnya udah nemu ya, min 4 dikurang yi min y bar. Nah, yi min y barnya ini untuk satu data ya, untuk setiap data ya teman-teman. Berarti yang dimana kita kali min 4 dikali min 16 ya. Oke, kita masukin aja, yang berarti 64. Setelah kita dapat 64, ini juga sama ya untuk seterusnya, untuk setiap data. Untuk mempersingkat waktu, saya hitung dulu ya teman-teman. Ini bisa dikoreksi juga bagian mana hitung yang salah perhitungannya, boleh dikoreksi. Selanjutnya kita hitung ini, kita hitung buat koefisiennya nanti xi min x bar tapi yang kuadrat. Nah, kita butuh ini nanti buat koefisiennya. Ini xi min x bar ini sudah ada, jadi kalian tinggal kuadratin aja, jadi kayak min 4 di sini kita kuadratkan. Min 4 kali min 4 yang berarti 16. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya hitung aja semuanya. 4, 16. Oke, ini ada polanya ya. Dan selanjutnya kita hitung ini sigmanya. Sigma, kita butuh sigma ini, sigma dari xi min x bar dikurang yi min y bar. Kita butuh sigmanya dia buat menghitung koefisien A dan B nanti, yang berarti sigmanya kita tambahin semua, 64 ditambah, oh ini salah teman-teman, sebentar, ini salah, saya yang menghitung salah ini, maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, kita butuh sigma xi min x bar dan y dikali yi min y bar ya. Kita butuh sigma dia. Jadi kita tambahin aja semua. 64 tambah 12 tambah 0 tambah 18 tambah 56 150 ya. Kita hitung. Oke, ini untuk sigmanya sudah dapat. Sigma dari xi min x bar kali y min y bar.
Selanjutnya kita butuh sigma xi min x bar kuadrat ya. Yang berarti kita jumlahkan saja setiap datanya. 16 tambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 16. Di 40 ya teman-teman. Sigma sama dengan 40. Oke, 40 ya. Ini 20. Oke, langkah selanjutnya kita baru menghitung yang namanya koefisien kemiringan atau koefisien B ya. Nah, untuk rumusnya sebenarnya sudah saya tampilkan. Saya tulis ulang aja ya. Yang dimana kita butuh xi min x bar ya, sigma xi min x bar dikali yi min y bar yang tadi ya. Ini dibagi sigma xi min x bar dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa masukkan saja nilainya teman-teman. Kita lihat dulu dari sigma xi min x bar ini. Sigma xi min x bar ini ya, yang ini nih dikali ini. Ini kita masukin aja yang ini. Ya ini. Yang ini nih. Ini kan udah ada nih sigmanya nih, 150. Yang ini. Ini. Makanya kita butuh jumlahkan itu semua. Kita tinggal masukin aja di sini 150 teman-teman. Yang bagian ini ya, yang udah kita hitung nih. Ini kan sama nih. Sigma xi min x bar dikali yi min y bar. Nah, ini xi min x bar dikali yi min y bar dan sudah kita sigmakan. Menjadi sigma. Oke. 150 dibagi sigma xi min x bar kuadrat. Yang tadi kita udah hitung ya, teman-teman. Ini untuk nilai ini itu ada di sini, xi min x bar kuadrat kan. Nah, semua total jumlah data ini kita sigmakan, kita jumlahkan jadi sigma sama dengan 40 ya. Berarti kita masukkan saja 40. Ini fungsinya ya teman-teman biar mempermudah. Nah, 150 dibagi 4. Oke. 3,75 ya. Oke. Kita dapat hasilnya 3,75 dan selanjutnya langkah berikutnya kita hitung A-nya. A-nya dengan rumus sigma y min b dalam kurung sigma x per n. Nah, ini dengan rumus ini A sama dengan sigma y min b dalam kurung sigma x atau dikali x dibagi n. Kita masukkan aja sigma y-nya. Sigma y-nya kita tadi udah hitung ya. Sigma y-nya di bagian sini, sigma y yang berarti 380. Berarti ini 380 dikurang b. B itu tadi kita udah hitung ya. Di bagian sini kita dapat 3,75. Berarti kita masukin nanti 3,75 B-nya dikali, ini dalam kurung juga ya, dikali sigma X. Nah, sigma X-nya dari sini. Nah, yang udah kita jumlahkan tadi 30. Kita masukkan, terus kita bagi N. N-nya berapa? N-nya 5. Jumlah data 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ya N-nya ya. Oke, kita masukkan saja 380 dikurang 3,75 dikali 30 dibagi N. N-nya tuh 5 ya. Oke. Karena dibagi. Ini untuk mempersingkat waktu saja saya akan menghitung langsung ya. Menghitung sekaligus ya. Ini kita kalikan dulu, habis itu nanti dikurang, habis itu dibagi. Oke. Kita dapat 53,5 ya. Oke.
53,5. Kita dapat A-nya itu, intercept-nya itu adalah 53,5. Nah, langkah selanjutnya, ini kita sudah dapat A sama B-nya. Jadi, kita susun aja persamaannya. A sama B-nya sudah dapat, yang berarti Y sama dengan A ditambah BX. Ya, ini persamaannya ya teman-teman, persamaan regresi linear. Dan kita tinggal masukkan aja. Bentuk persamaannya jadi seperti ini. Y sama dengan A-nya berapa? A-nya dari sini ya. Ini ya. Maaf. Ini ya. A-nya nih yang kita udah hitung 53,5. Kita masukin 53,5. B-nya dari mana? B-nya dari sini ya. Sisi kemiringannya ya. 3,75. Kita masukin aja 3,75 X. Nah, ini adalah bentuk persamaan regresi linear yang sudah kita cari ya di contoh soal ya. Kita udah menemukan ini persamaannya. Selanjutnya ngapain? Kita hitung nilai X-nya. Jadi kan tadi soalnya kita tentuin berapa nilai mahasiswa jika belajar selama 7 jam. Oke. Kita tinggal masukin aja nih, X-nya berarti sama dengan 7 ya. X-nya sama dengan 7. Selanjutnya kita masukkan saja Y sama dengan 53,5 ditambah 3,75 dikali 7. Kita masukin aja 7-nya, karena kan 7 jam belajar ya di soalnya tadi. Nah, setelah itu kita hitung saja. Ini kita kalikan dulu, baru ditambah. Berarti hasilnya 79,75. Nah, jadi kalau misalnya jika mahasiswa belajar selama 7 jam, diprediksi ia akan mendapatkan nilai 79,75. Ini untuk tabelnya. Untuk grafiknya. Grafiknya menunjukkan titik bahwa kalau X-nya 7 itu berada di tengah-tengah 6 dan 8. Itu yang berarti 79,75. Berada di titik itu ya. Yang sudah dipoinkan. Dengan persamaan Y sama dengan 3,75X plus 53,5. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan regresi linear itu kesederhanaan dan kemudahan interpretasi. Terus ada efisiensi komputasi, ada analisis signifikansi, ada mencegah overfitting juga. Kekurangannya itu asumsi linearitas yang kaku, sangat sensitif terhadap outlier, masalah multikolinearitas, dan ketergantungan pada asumsi klasik. Untuk selanjutnya ada regresi nonlinear. Regresi nonlinear adalah metode analisis statistik yang digunakan ketika hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y tidak membentuk garis lurus, melainkan membentuk pola melengkung atau kurva. Dalam dunia nyata, bahwa fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan garis lurus, misalnya pertumbuhan bakteri atau eksponensial, atau pengaruh dosis obat terhadap kesembuhan, atau yang biasa memiliki titik jenuh, disinilah regresi nonlinear berperan. Bentuk umum dan jenisnya yaitu ada regresi eksponensial yang digunakan untuk data yang naik atau turun secara sangat cepat, atau seperti pertumbuhan populasi atau bunga majemuk, yang bentuk umumnya Y sama dengan AB pangkat X, atau Y sama dengan AE pangkat BX. Keterangannya yaitu Y variabel dependen atau variabel terikat atau target. Untuk X, variabel independen atau variabel bebas atau prediktor. Yang buat A, intercept atau konstanta nilai Y ketika X bernilai 0. Untuk B, koefisien regresi atau slope kemiringan
menunjukkan seberapa besar perubahan Y untuk setiap kenaikan satu satuan X yang Euler, bilangan Euler atau 2,71828. Yang kedua, bentuk polinomial atau derajat tinggi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat atau dependen dan variabel bebas independen yang tidak termasuk garis lurus, melainkan kurva melengkung. Bentuk umumnya E sama dengan A tambah B1X tambah B2X kuadrat tambah Bn sampai Xn kuadrat seterusnya. Contohnya, lintasan bola yang dilempar atau parabola. Yang ketiga, regresi logaritmik yang digunakan untuk data yang naik dengan cepat di awal, namun kemudian melambat atau mengalami kejenuhan. Bentuk umumnya, Y sama dengan A tambah B atau ln X. Ln sama dengan logaritma natural. Yang keempat, regresi logistik atau kurva S. Biasanya digunakan untuk pemodelan pertumbuhan yang memiliki batas maksimum atau kapasitas tampung. Bentuk umumnya Y sama dengan L dibagi 1 tambah E pangkat minus K X dikurang X0. Contohnya, penyebaran virus dalam suatu wilayah terbatas. Yang kelima, regresi power atau pangkat. Ini biasanya untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen atau Y dan independen X dalam bentuk perkalian eksponensial. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX pangkat P. Untuk langkah-langkah algoritmanya, yang pertama menentukan fungsi eksponensial awal. Y sama dengan A dikali E BX. Yang kedua, linearisasi model dengan transformasi logaritma natural atau ln. Ln atau Y sama dengan ln A dikali E BX. Ln Y sama dengan ln A tambah BX dikali ln E. Ln Y sama dengan ln A tambah BX. Untuk substitusi variabel ke bentuk linear baru. Jadi, P-nya sama dengan ln Y, Q sama dengan X, A sama dengan ln A, B sama dengan B. Sehingga modelnya menjadi linear P sama dengan A tambah B dikali Q. Untuk mempersiapkan data dan tabel perhitungannya seperti berikut. Nilai Q sama dengan XI, nilai PI sama dengan ln YI, nilai QI pangkat 2 sama dengan kuadratkan nilai Q. Nilai PI kali QI sama dengan perkalian nilai P dan Q. Untuk menghitung koefisien B dan A-nya, yang pertama menghitung nilai B, yaitu I dikurang sigma QI dikali sigma PI dibagi N sigma Q kuadrat I dikurang sigma QI pangkat 2. Untuk menghitung nilai A-nya, A sama dengan P bar sama dengan B dikali Q bar. Untuk mengembalikan nilai ke parameter eksponensial asli, yaitu parameter B sama dengan B dan parameter A sama dengan Euler A. Yang menyusun persamaan regresi eksponensial akhir, yaitu sama dengan Y sama dengan A dikali Euler BX. Di sini ada contoh soalnya. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri dalam sebuah cawan Petri setiap jam. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di situ ada terlihat jam atau X jumlah bakteri, Y di situ ada nilainya yang mulai dari 1 sampai 4 dan jumlah bakterinya ada 2 sampai 40. Yang jadi pertanyaannya adalah tentukan persamaan eksponensialnya dalam bentuk Y sama dengan A Euler BX menggunakan. Untuk melanjutkan metode yang kedua tadi,
Saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, kita menentukan fungsi eksponensial awal, Y sama dengan A dikali Euler Bx. Untuk bagian penjelasannya, A sama dengan konstanta awal, B laju pertumbuhan, X sama dengan waktu atau jam, Y sama dengan jumlah bakteri. Untuk langkah keduanya, linearisasi model dengan transformasi logaritma natural. Lin Y sama dengan lin A dikali E Bx. Jadi, kita langsung menggunakan sifat logaritmanya. Lin A dikali B sama dengan lin A tambah B, dan lin K sama dengan K. Lin Y sama dengan lin A ditambah Bx dikali lin E. Lin E sama dengan 1, maka lin Y-nya sama dengan lin A tambah Bx. Untuk langkah ketiga, kita substitusi variabel ke bentuk linear baru. Untuk P-nya sama dengan lin Y, Q sama dengan X, A sama dengan lin A, B sama dengan B. Maka persamaan linearnya sama dengan PA tambah PQ. Nah, untuk langkah keempatnya, kita membuat tabel perhitungan dulu. Di sini ada XI, YI, KI, PI sama dengan lin YI, KI pangkat 2, PI dikali KI. Untuk XI-nya, jika ditotalin, sigma XI-nya sama dengan 10. Untuk sigma YI-nya sama dengan 62, sigma KI sama dengan 10, sigma PI-nya sama dengan 8,69, 9514748. Sigma KI pangkat 2 sama dengan 30, sigma KI dikali PI sama dengan 26,79169143. Untuk langkah kelimanya, kita menghitung koefisien B dan A-nya. Untuk koefisien B, kita harus menggunakan rumus N dikali sigma PI kali KI dikurang sigma KI dikali sigma PI dibagi N dikali sigma KI pangkat 2 dikurang sigma KI pangkat 2. Nah, kita masukkan nilainya. Sini nilai B-nya berhubung tadi kolom tabelnya ada 4, kita masukkan 4 dikali 26,79169143. Untuk yang dikali 26 ini kita dapat dari sigma KI dikali PI-nya. Terus dikurang 10. Ini nilai 10-nya itu yang tadi kita dapat dari KI-nya dikali 8,699514,748. Ini kita dapat dari sigma PI sama dengan 8,699514,748. Jadi dibagi 4 kali 30 dikurang 10 pangkat 2. Sehingga jika dikaliin hasilnya 10 jadi hasilnya 107 di koma 1667657 dikurang 86,99514,748 dibagi 120 kurang 100, sehingga hasilnya 20,17161822 dibagi 20, jadi nilainya sama dengan 1,00858. Nah, di sini kita
langsung bulatkan saja menjadi 1,0081. Untuk langkah ke-6-nya, kita menghitung intercept A-nya. Kita menggunakan rumus A sama dengan P bar dikurang B dikurang Q bar. Sehingga untuk menghitung nilai rata-ratanya, P bar sama dengan sigma PI dibagi N. Sehingga 86,99514748 dibagi 4. Sehingga hasilnya 2,174878687. Untuk Q barnya sama dengan sigma KI dibagi N sama dengan 10 dibagi 4. Sehingga hasil yang diperoleh sama dengan 2,5. Terus masukkan nilainya. Untuk nilai A sama dengan 2,174878687 dikurang 1,0081 dikali 2,5. Sehingga 2,174878687 dikurang 2,52025. Sehingga yang dihasilkan minus 0,345371313. Sehingga hasilnya dibulatkan menjadi minus 0,34515. Untuk langkah yang ke-7, kita mengembalikan ke parameter aslinya, yaitu parameter asli A dan B. Maka A-nya sama dengan Euler A sama dengan Euler pangkat minus 0,34515 sama dengan 0,7079. Untuk B-nya sama dengan B sama dengan 1,0081. Untuk yang langkah yang terakhir, kita menyusun persamaan akhirnya, yaitu Y sama dengan 0,7079 dikali Euler pangkat minus 1,0081X. Jadi hasil yang diperoleh dari perhitungannya semuanya adalah Y sama dengan 0,779 dikali E minus 1,0081X. Yang untuk titik yang pertamanya ya yang ke-1 yaitu 2. Yang untuk angka keduanya ada di 5. Yang ketiganya ada di angka 15. Yang buat yang keempat nanti hasilnya ada berada di 40. Sehingga nanti Y-nya itu sama dengan 0,7079 E pangkat minus 1,0081X. Regresi nonlinear. Yang pertama, akurasi pada pola kompleks. Yang kedua, fleksibilitas bentuk kurva. Yang ketiga, representasi fenomenal real yang lebih baik. Yang keempat, kemampuan ekstrapolasi yang lebih masuk akal. Buat kekurangannya, yang pertama, kompleksitas matematis. Yang kedua, sensitif terhadap nilai awal. Yang ketiga, risiko atau overfitting. Yang keempat, interpretasi yang lebih sulit. Dan yang kebutuhan datanya yang lebih besar. Oke, selanjutnya ada kecocokan model regresi. Kecocokan atau adequacy of regression. Kecocokan model regresi atau sering disebut sebagai goodness of fit adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa baik model regresi yang kita buat mampu menjelaskan variasi pada data aktual. Secara sederhana, kecocokan model menjawab pertanyaan seberapa dekat garis atau kurva prediksi yang saya buat dengan titik-titik data aslinya.
Selanjutnya ada bentuk umum dan jenisnya. Yang pertama tuh ada koefisien determinasi, R kuadrat, digunakan dalam analisis regresi untuk mengukur presentasi variabel-variabel terikat, dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas, independen. Bentuk umumnya ya R kuadrat. Keterangannya rentang nilai 0, 0 atau 0 lebih besar sama dengan R kuadrat, lebih besar sama dengan 1. Interpretasinya R kuadrat sama dengan 0,5, berarti 85% perubahan pada variabel Y dipengaruhi oleh variabel X dalam model, sedangkan 15% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Yang kedua ada adjusted R square, versi modifikasi dari R kuadrat yang digunakan khusus untuk regresi linear berganda. Bentuk umumnya ya R kuadrat sama dengan 1 minus siku dalam kurung 1 minus R kuadrat dalam kurung dikali dalam kurung N min 1 dibagi N min K min 1. Dengan keterangan R kuadrat yaitu koefisien determinasi standar, N sama dengan jumlah total sampel atau observasi, K yaitu jumlah variabel independen, prediktor dalam model. Tujuannya itu memberikan penalti jika kita menambah variabel bebas yang tidak relevan. Yang ketiga ada standard error of the estimate, mengukur rata-rata penyimpangan titik data dari garis regresi. Bentuk umumnya SE sama dengan sigma dalam kurung Y min Y prediktor kuadrat dibagi N min K min 1. Keterangannya N itu adalah jumlah sampel, K itu jumlah variabel independen. Semakin kecil nilainya, semakin akurat model tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke algoritma kecocokan model regresi. Pertama, tentukan dulu koefisien korelasi person dengan cara identifikasi variabel. Buat tabel bantu perhitungan, hitung nilai total sigma, masukkan ke rumus korelasi person. R sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi akar kurung siku N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat tutup kurung siku kali kurung siku N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y dikuadratkan. Ini interpretasikan kekuatan hubungan. Jika R-nya 0, keterangannya tidak ada. Jika hubungannya tidak ada, kalau jika lebih dari sama dengan sampai lebih dari sama dengan 0,20, kekuatan hubungannya sangat rendah. Jika R-nya 0,20 sampai dengan 0,40, keterangannya rendah tapi pasti. Jika R-nya 0,40 terus lebih besar dari sama dengan 0,70, yang berarti kekuatan hubungannya cukup. Jika R-nya 0,70 lebih besar dari 0,90 sama dengan 0,90, yang berarti kekuatan hubungannya tinggi atau kuat. Selanjutnya jika R-nya 0,90 sampai dengan 1, yang berarti keterangan kekuatan hubungannya sangat tinggi. Selanjutnya menentukan koefisien determinasi. Kuadratkan nilai koefisien korelasi. Ini yang kedua ada ubah menjadi bentuk persentase. Yang ketiga interpretasikan hasil kontribusi variabel. Selanjutnya kita ada contoh soal di sini. Berdasarkan data 5 mahasiswa diperoleh persamaan regresi, yaitu Y prediktor sama dengan 53,5 plus 75X. 3,75X. Data hasil adalah sebagai berikut.
Pertanyaannya, hitunglah koefisien determinasi R kuadrat dan interpretasikan tingkat kecocokan model tersebut. Oke teman-teman, di sini untuk contoh soal yang bagian menghitung koefisien determinasi serta menginterpretasikan tingkat kecocokan model tersebut. Jadi kita menggunakan data yang sudah dihitung persamaannya ya sebelumnya, persamaan regresinya yang sudah dihitung, yang dimana Y-nya itu sama dengan 53,5 plus 7,75 X. Nah ini untuk persamaannya sudah kita hitung ya. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien determinasinya serta menginterpretasikan tingkat kecocokan model tersebut. Langkah pertama itu kita tentuin dulu variabelnya, identifikasi variabel. Variabel X-nya itu yaitu pada jam belajar, variabel Y-nya itu pada nilai ujian. Yang dimana selanjutnya kita hitung datanya, jumlah datanya. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti N sama dengan 5. Selanjutnya kita membuat tabel bantu perhitungan untuk mempermudah pengisian rumus. Caranya sama seperti kita menentukan itu persamaan ini regresi. Yang kita butuhin itu pertama itu adalah variabel X dikali Y, terus X kuadrat, lanjutnya ada Y kuadrat. Ini adalah variabel-variabel yang bakal kita butuhin untuk mempermudah pengisian rumus nanti ya. Ada X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Oke. Selanjutnya kita hitung saja X kali Y. Kita bisa kalian aja ya. 2 dikali 60, 120. Kita tinggal tulis saja di sini sampai seterusnya ya. 120 untuk bagian sini, 120 untuk mempersingkat waktu supaya tidak bosan menontonnya. Oke. Ini kita sudah itu kan ya. Sudah kita kalikan ya. Yang dimana variabel X dikali variabel Y. Yang dimana X-nya itu 2 kali 60, 120, 4 kali 70, 280, dan seterusnya ya. Selanjutnya kita butuh variabel X kuadrat, yang berarti kita kuadratkan saja ini. Setiap variabel X kita kuadratkan. Yang dimana 2 kuadrat, yang berarti 2 kali 2, 4 ya. Dan begitu juga selanjutnya ya. 4, 16, 36, 64, 100 ya. 100. Oke, setelah kita mengkuadratkan variabel X, kita butuh kuadratkan variabel Y. Jadi kita kuadratkan dulu nih variabel Y-nya. Yang dimana variabel Y ini tinggal dikuadratkan aja ya teman-teman dari variabel Y ini. Untuk setiap variabel Y kita kuadratkan. 60 kali 60 berarti 3600. Oke, selanjutnya ada 4900, 562, 725, 8100. Oke, ini 8 ya. Oke, setelah kita dapatkan semua ini variabel untuk mempermudah pengisian rumus, kita hitung total, kita hitung setiap nilai totalnya. Kita hitung dari variabel X dulu nih. Ini mepet lagi. Gak apa-apa ya di sini ya teman-teman. Sigma X kita hitung ya. Sama-sama 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, 30 ya. Untuk sigma Y-nya kita tambahkan aja ini semuanya.
60, 70, 75, 85, 90, 380. Ya, kita sigmain juga ini sigma XY-nya. Kita tambahin 120 tambah 280 tambah 450 tambah 680 tambah 900. Kita hitung aja. Waduh, nggak muat. 2430. Kita dapat nilai sigma XY-nya 2430 ya. Selanjutnya X kuadratnya, sigma X kuadratnya itu kita hitung aja semuanya. Ini kita totalin 4 tambah 16 tambah 36 tambah 64 tambah 100. Jadi 220 ya. Selanjutnya sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat kita dapat dari, kita tambahin aja ya, dari 3600 sampai seterusnya kita tambahkan. Jadi totalnya 29.450. Oke, ini angka yang banyak ya. Oke, selanjutnya kita hitung koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya kita hitung di sini R, rumusnya R ya teman-teman. R sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi, teman-teman. Oke, dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Selanjutnya dikali N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y dikuadratkan. Beda ya sigma Y kuadrat sama sigma Y yang kita kuadratkan. Ya. Selanjutnya kita hitung ya. Kita masukkan nilainya. Yang dimana kita N itu di sini 5. Nah, sigma XY ini ya yang udah kita hitung, kita dapat 2430. Nah, dikurang sigma X yang mana? Sigma X yang ini ya, 30. Kita berarti masukin ini 30. Dan sigma Y yang ini ya, 380. Kita masukkan saja. Nah, dibagi, terus di akar, jangan lupa di akar guys. Terus dalam kurung ini, dalam kurung siku ini N 5, N-nya 5, sigma X kuadratnya. Sigma X kuadratnya ini ya, 220 dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X ini, sigma X 30 dikuadratkan. Oke, dikali N-nya berapa? 5. Sigma Y kuadratnya yang ini ya. Nih. Yang ini 29.450 dikurang sigma Y yang ini ya, 380 dikuadratkan. Oke. Kita masukin dulu nilainya ya, teman-teman. N-nya tadi 5, terus 24 30 380 dibagi akar 5 220 3 kuadrat. Oh, ini saya harus kasih disclaimer ya. Kalau akarnya itu semua nilai total bawahnya. Ini juga sama. Dikali N-nya berapa? 5. Sigma Y kuadratnya 29.450 dikurang sigma Y-nya
Sigma Y-nya 380, kita kuadratkan. Oke ya teman-teman, ini kita sudah tulis. Selanjutnya kita hitung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi saya akan hitung semuanya ya, sekaligus gitu ya. Berarti kita dapat di sini kita dapat R-nya sama dengan 0,9933926. Oke, angka yang panjang ya teman-teman. Jadi R-nya kita dapat 0,993399678 ya. Selanjutnya kita hubungkan dulu. Kalau nilainya 0,99 ini berada di tingkat korelasinya itu berada di mana ya? Kalau 0,99 ini kan hampir mendekati 1. Kita bisa lihat tabelnya ya. Yang berarti tingkat korelasi berdasarkan tabel tersebut itu tingkat korelasinya itu sangat tinggi ya. Ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Kalau sangat tinggi, boleh kita lanjut ya. Oke, langkah selanjutnya kita hitung koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, R-nya kan kita sudah hitung nih. Tinggal kita kuadratkan saja. Jadi rumusnya itu seperti ini. (0,9934) kita bulatkan. Kita tinggal kuadratkan saja. Ya. Kita kuadratkan yang berarti sama dengan R kuadrat sama dengan 0,9868. Oke, kita dapat nih koefisien determinasinya. Kita tinggal kuadratkan aja koefisien korelasinya tadi ya. Selanjutnya kita ubah ke bentuk persentase. Ya, kita kaliin aja 100 ya, teman-teman. Kita kaliin aja 100 menjadi 98,68% ya. Nah, kita udah dapet nih nilai R kuadratnya atau koefisien determinasinya. Kita udah dapet. Yang berarti 98,68% ini itu menunjukkan tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Maknanya itu sebesar 98,68% variasi nilai ujian dapat dijelaskan secara akurat oleh variabel jam belajar melalui model regresi ini. Sisanya 1,32% variasi nilai ujian yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model seperti tergantung IQ, kondisi kesehatan, atau keberuntungan. Nah, langkah selanjutnya ke interpretasi hasil. Nah, berarti nilai R kuadrat sama dengan 0,9868 atau 98,68%. Ini menunjukkan tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Kedua, makna sebesar 98,68%, variasi nilai ujian dapat dijelaskan secara akurat oleh variabel jam belajar melalui model regresi ini. Yang ketiga, sisa 1,32%, yang berarti hanya 1,32% variasi nilai ujian yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti IQ, kondisi kesehatan, atau keberuntungan. Nah, kelebihan dan kekurangan untuk model regresi ini, dia ada skala yang terstandarisasi, yang kedua ada interpretasi yang intuitif, yang ketiga indikator komparatif, yang keempat identifikasi masalah awal. Kekurangannya yaitu tidak menjamin ketepatan prediksi, tidak menunjukkan kausalitas, sensitif terhadap range data, dan tidak mendeteksi bias.
Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.